kebetulan saya juga sudah ada bawakan program kerja yang namanya Kosakata Project. Kosakata Project. Nah, Apa di itu sisi lain juga saya juga pengen memperkenalkan daerah Kutai Timur nih di ajang nasional, salah satunya lewat wisatanya. Dari saya sendiri sih sebenarnya apa yang bisa kita lakukan selagi kita mampu itu kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Lewat Kata. Dengan kata kita bersua, dengan kata kita bercerita, karena lewat kata kita menginspirasi bersama. Yeay! Udah 2000 penonton ya, alhamdulillah sudah bertambah lagi nih. Nah, hari ini senang sekali teman-teman, kita kembali lagi tentunya akan di Lewat Kata kali ini kita akan menghadirkan pemuda-pemudi yang menginspirasi. Menginspirasi, pokoknya ini dia udah viral di mana-mana ya. Aduh, dan dia dapat penghargaan sebagai Mr. Teen Kalimantan Timur 1. Siapa lagi kalau bukan kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Kak Faris. Halo Kak Faris. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik banget atau baik aja? Baik banget. Alhamdulillah. Gimana hari ini, katanya baru nyampe banget ya dari Samarinda ya? Betul, baru nyampe ke Samarinda dan ini kan bisa ngata lanjut lagi podcast. Wah, luar biasa. Itu energinya berasal dari mana? Kok bisa tidak capek ya dia ya? Kita mungkin mau nanya dulu nih, Kak Faris sebenarnya asalnya dari mana sih? Asalnya dari Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Orang Sangatta asli? Orang Sangatta asli, cuman dari orang tua itu orang Sulawesi, jadi sukunya suku Bugis. Oh, Bugis, dua-duanya Bugis? Iya. Berarti Kak Faris orang Bugis, orang tuanya, tapi udah bertempat tinggal lama di Sangatta. Di Sangatta, lahirnya juga di Sangatta. Oh, lahirnya orang di Sangatta? Iya. Sebelum itu Kak Faris kegiatannya akhir-akhir ini apa nih? Kesibukannya apa? Kalau kesibukan sih ya seperti biasa ya, sebagai mahasiswa jadinya pasti berkuliah, cuman saat ini lagi liburan, makanya saya pengen ngejalanin aktivitas positif aja lah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti menjadi volunteer gitu kan. Kemudian juga kegiatan organisasi yang ada di Sangatta seperti itu. Oke Kak Faris, nah kalau misalnya tadi kita udah tahu ya kalau Kak Faris ini juara Mr. Teen Kalimantan Timur 1. Nah, katanya itu kayak semacam ajang duta juga, tapi kalau kita lihat hari ini kalau duta misalnya ada duta pemuda seperti saya. Kalau duta-duta lain kan kayak kita tahu nih, misalnya duta pemuda lebih ke arah pemuda. Kalau duta budaya mungkin lebih fokus ke kebudayaan. Nah, sedangkan kalau Mr. Teen sendiri itu apa sih, Kak? Oke, teman-teman, jadi Mr. Teen itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kontes remaja laki-laki, yang dimana nantinya membutuhkan sosok yang bisa dijadikan sebagai sosok ambasador, dan juga kedepannya itu bisa menjalankan program yang namanya YesCare. Nah, itu salah satu bidangnya. YesCare itu apa sih? Youth, kepemudaan, education, pendidikan, entrepreneurship, kewirausahaan, and social, dan juga sosial. Jadi kalau membedakan dengan ajang duta lainnya, biasanya kan berfokus pada satu bidang kan. Contohnya kayak duta wisata, berarti ranahnya ke pariwisata. Duta budaya ranahnya ke kebudayaan. Tapi kalau Mr. Teen ini ranahnya dia lebih luas lagi. Jadi mirip-mirip dengan Putri Indonesia yang kebetulan banget sebelumnya Karinanda juga dari Kutai Timur itu memenangkan kontes, bisa dibilang kontes terbaik lah. Kontes terbaik di dewasa di Indonesia yang bagian wanitanya, yaitu Putri Indonesia, dan mendapatkan gelar sebagai Putri Indonesia Pendidikan tahun 2025. Dan itu dari Kutai Timur. Jadi Kutai Timur nggak habis guys, pemuda-pemuda keren ya, luar biasa. Berarti Kak Faris fokusnya juga lebih ke general ya, berarti ke semuanya ya kalau Mr. Teen itu ya. Nah tadi ternyata saya baru ingat kalau Kak Faris ternyata memulai karir di duta itu tidak hanya di Mr. Teen, tapi sebelumnya duta budaya di tahun 2022 Kutai Timur juga. Di situ
ada ikut ajang duta online juga. Apa itu? Duta Aksi Lingkungan. Duta Aksi Lingkungan. Kalimantan Timur. Dan Terus? selanjutnya itu ada ikut ajang Putra Putri Kampus Universitas Mula Warma. Wow, Kita tepuk tangan dulu dong buat kakak. tahun 2024. Itu ada lagi? Ada ikut ini juga sih, ajang Duta Bahasa Kaltim Kaltara. Cuman pas itu kan sudah lolos sebagai finalis karena ada daftar polisi di semester 2. Orang sibuk memang ya. Jadi jadwalnya itu bertabrakan itu Kak. Oke, Nah, jadi- makanya ya sudah sih, istilahnya lebih fokus ke arah polisi aja pas itu. Karena kan masih lanjut tesnya kan. Iya, iya. Cuman karena belum rezeki ternyata di polisi. Jadi ya kedua-duanya zonk gitu lah, tapi nggak ada masalah. Karena kalau misalkan ya lolos jadi polisi belum tentu juga sih tentu bisa jadi- berprestasi sampai Betul. sekarang. Belum tentu jadi putra putri kampus, Betul. belum tentu jadi Mr. Teen. Mr. Teen. Apalagi sekarang berarti amanahnya Kak Faris luar biasa banget ya. Tidak hanya di Mr. Teen, tapi juga di ajang-ajang lainnya. Boleh nggak kita bahas ajang lain juga ya? Boleh. Oke, jadi tadi ada yang pertama berarti awal mulanya di Duta apa? Duta Budaya Duta Kabupaten Budaya. Kutai Timur. Duta Budaya Kabupaten Kutai Timur. Ya, dan itu posisinya masih di bangku sekolah. Oh ya. Kebetulan kan sekolahnya di SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Wow, SKP ya. Ya, SKP. Kemarin bintang tamu kita yang dari SKP juga ada namanya Kak Sunu. Oh iya Tidak. iya, yang Paskibra. Paskibraka. Nah, ternyata alumni SMK Negeri 2 ini tidak habis-habis guys orang-orang berprestasinya ya. Tapi kita mau tahu di alasan Kak Faris kenapa sih awal mulanya tertarik ikut ajang duta. Kalau kita lihat kan hari ini kan banyak nih Kak. Mungkin kita bisa mau ke akademik, bisa lebih fokus ke musik mungkin. Tapi kenapa Kak Faris milih ajang duta? Oke, jadi itu sebenarnya ada ceritanya. Apa tuh? Ceritain dong. Jadi di SKP itu kan itu posisinya sudah kelas 12. Ha-ha. Nah, dari SD, SMP sampai SMK itu memang ada keinginan pengen jadi siswa berprestasi. Woi. Cuman itu sudah coba banyak hal gitu lah. SD itu mulai dari pemain futsal. Nah, itu Oh, bisa kebetulan futsal juga ya. Bisa dong. Olahraga bisa nih, Bos. Ya, Oke. dan kebetulan belum rezeki juga sih di situ. Habis itu di SMP itu ada ikut lomba bulu tangkis juga tingkat kabupaten, dan itu baru pertama kalinya juga dan nggak menang. Habis itu sempat juga ikut tilawatil Quran Masya Allah. tingkat kabupaten. Aduh. Ya, paket lengkap, guys. Itu arahan dari ini juga sih, dari guru agama di sana kan. Cuman ya belum rezeki. Tapi bisa. Bisa, Bisa. cuman Kita kalau- tes, guys. Enggak. Ada Al-Quran. Kalau sekarang kayak nggak bisa kalau ini apalagi nafasnya sudah beda gitu nah. Oh. Di situ SMK itu ada ikut lomba silat juga. Kebetulan ajakan dari teman. Ya, di tingkat kabupaten tapi belum menang juga. Baru pas di kelas 12 itu istilahnya kayak nggak pengen ikut ajang duta sih, maksudnya nggak ada ketertarikan. Cuman itu ada dari senior lah gitu kan. Kalau di SKP itu senior itu istilahnya kayak cari orang-orang mana nih kira-kira yang cocok gitu jadi duta. Nah, baru saya lah yang ditunjuk. Itu dicari satu persatu per kelas itu. Nah, kebetulan Dari banyaknya kelas ini. dari banyaknya kelas Kelas, itu, dari kelas 10 sampai kelas 12. 12. Nah, baru saya ditunjukkan. Saya kira ada salah gitu kan Kak. Ternyata enggak. Ujung-ujungnya disuruh ikut ajang duta. Dan itu juga arahan dari guru seni. Jadi ya udahlah. Ini karena ini kesempatan juga kan untuk saya berkembang, makanya saya coba ikut. Dan alhamdulillah istilahnya kayak yang nggak saya pikirkan gitu nah, yang nggak pengen saya ikuti ternyata bisa menjadi awal prestasi saya di ajang Duta Budaya itu. Luar biasa, guys. Tepuk tangan dulu buat Kak Faris. Oh, luar biasa ya. Ternyata Kak Faris sebelum mulai terjun langsung ke ajang duta, ternyata Kak Faris memang udah coba beberapa Iya, lomba. Tadi ada tilawatil Quran nih ya, Masya Allah. Idaman ini mah. Idaman cewek-cewek di luar sana ya. Saya juga. Maaf, Riz. Terus itu tadi ada, ternyata memang suka olahraga juga. Bisa semua lah, multi talent lah ya, kalau bisa dibilang. Amin. Amin.
bukan, memang sudah multi talent ya. Oke, terus tuh lanjut ke coba nih ke Duta Budaya tadi. Duta Budaya Kutai Timur 2022 waktu kelas 12. Kelas 12. Dan alhamdulillahnya terpilih sebagai Wakil 3 Putra Duta Budaya Kabupaten Kutai Timur tahun 2022. Ya walaupun belum bisa menjadi pemenang utama ya, tapi setidaknya bisa menjadi motivasi lah untuk berkembang lagi gitu kan kedepannya, karena di ajang duta memang banyak yang bisa kita pelajari sih, mulai dari public speaking gitu kan, berbicara di depan umum, kemudian juga attitude kita, bagaimana kita itu istilahnya kayak yang awalnya kita nggak baik attitude kita, jadi kayak dipaksa untuk baik gitu kan. Kalau misalkan kita sudah membiasakan diri itu pasti kedepannya ya harapannya bisa baik gitu sesuai pada saat kita karantina di ajang Duta Budaya itu sih kurang lebih. Wow, dan Kak Faris berarti tertarik banget semenjak tahu kayak ternyata di Duta itu belajarnya banyak banget ya, tadi ya, public speaking, basic manner, nambah relasi juga dengan teman-teman yang luar biasa. Salah satunya bertemu dengan Kak Handi. Kak Handi Jaya, keren. Nah, terus tuh setelah dari Duta Budaya, terus tuh lanjut kemana lagi Kak? Lanjut ke Duta Aksi Lingkungan. Duta Aksi Lingkungan Provinsi Kaltim. Oh, itu kok bisa ya kepikiran kayak budaya kan beda sektor nih sama lingkungan ya? Satu sektor sih, tapi kayak mungkin beda jurusan lah ceritanya ya. Tapi kenapa bisa tiba-tiba tertarik nih ikut juga ke Duta Lingkungan? Ya sebenarnya sih nggak ada mikir ke bidangnya sih, lebih ke arah pengen mencoba terus gitu. Karena pada saat ikut Duta Budaya itu kan sudah ada prestasi nih, jadi saya berpikir kayaknya bidang saya di sini nih. Ya apalagi kayak kelebihan saya di sini nih. Nah makanya saya coba lagi ajang duta lain kan, kebetulan juga minta saran juga sama teman-teman berprestasi lah kayak Kak Handi gitu kan, kira-kira bagus nggak kalau ikut ajang duta-duta gini walaupun masih online gitu kan. Waktu itu online kan? Iya, kalau ajang duta Aksi Lingkungan itu masih online. Online. Jadi ada ajang duta online sama ada ajang duta offline. Nah gitu kan. Nah pada saat ikut Duta Aksi Lingkungan ya itu sih, kalau dari perbedaannya itu kalau duta ajang online itu biasanya mengabdinya cuma 3 bulan aja, dan kita memang ngelaksanain kegiatannya itu di daerah kita sendiri. Oke, lebih mandiri ya? Lebih mandiri. Oke. Terus selanjutnya di Mr. Teen. Langsung Mr. Teen. Dan itu langsung ditawarin sama akun officialnya langsung di Instagram. Malah itu dipilih juga? Iya, dipilih. Wow, berarti benar-benar trusted ya. Kayak di SMK dipilih nih, ditunjuk. Ini Faris kayaknya cocok nih. Terus tuh di Mr. Teen dipilih lagi. Tapi kalau bukan spesifikasi, lebih ke syarat-syaratnya apa sih Kak? Selain memang dipilih ya, kayak kita kan mau mencoba buka peluang nih, mungkin teman-teman di sana ada juga sebenarnya yang punya bakat seperti Kak Faris. Cuman kalau misalnya tidak dilirik atau dipilih, ya tidak ada jalannya juga gitu ya. Tapi gimana nih caranya Kak Faris? Apakah lebih fokus ke personal branding atau bagaimana caranya? Oke, jadi kalau dari saya sendiri sebenarnya nggak expect juga sih bisa dipilih gitu kan. Cuman kalau melihat dari pengalaman juga sebelumnya, itu kan saya juga aktif juga di media sosial, kemudian juga ada sering upload kayak prestasi kayak Duta Budaya gitu kan, kemudian juga Duta Aksi Lingkungan. Jadi saya rasa itu menjadi salah satu penilaian dari Mr. Teen untuk memilih saya gitu, mengikuti Mr. Teen. Nah, kalau di sisi lain sih ya bisa dibilang juga nggak tahu ya kalau dari segi paras ya, karena kan enggak. Soalnya kan sebenarnya ya karakternya orang kan berbeda-beda. Mungkin dari saya juga ada karakternya tersendiri ada gitu. Ada yang menonjol salah satunya. Betul. Gitu ya. Makanya dari pihak Mr. Teen itu berani untuk memilih saya gitu sih. Oke, luar biasa ya. Tapi tadi tentang look ya Kak ya. Kalau Kak Faris ini sudah tidak diragukan lagi guys, looknya guys. Itu sangat presisi ya Kak ya. Kalau katanya orang-orang itu fotogenik lah. Iya nggak sih? Kamu rendah sih, kamu kan memang fotogenik. Amin. Oke. Tapi selain itu juga karena treatment ya.
Baru dari treatment guys. Dan brand ambassador Kak Faris, brand ambassador Kerjasama di kerjasama. Case Clinic Pratama. Case Klinik Pratama. Jadi kayak tidak diragukan lagi lah kalau soal look ya, karena ada Case Klinik Pratama. Langsung Case Klinik Pratama harus masuk sih brandnya. Oke. Nah tadi ternyata Kak Faris perjalanannya sampai ke Mr. Teen Kalimantan Tahun Timur. 2023. 2023. Ya itu di tahun 2023 kan sempat ikut Mr. Teen. Nah, Oke. habis itu ikut lagi di tahun 2025 itu ada cerita ya sebenarnya. Oke, boleh nih kita dengar ceritanya ya. Bagaimana nih Kak bisa dari Mr. Teen 2023 sampai ke 2025 nih? Karena saya taunya cuma 2025 nih Kak. Oh 2023? Nggak tahu kalau ada. Berarti nggak lihat di Instagram. Oh, nanti saya scrolling lagi deh. Oke, tadi nama Instagramnya apa Kak? Biar sekalian orang-orang lihat. Faris _ Herald. Harold. Ya. Harold. Kok kayak Kak Handi Carol? Oh Carol beda ya? Nah itu kebetulan cari nama bareng-bareng juga. Oh iya. Ya untuk nama panggung. Oh, memang artis beda ya guys, ada nama panggungnya. Oke, kalau aku kira-kira kamu bisa carikan aku nggak Apa namanya? ya? Atau Ainun Faris? Tidak ya. Nggak ya, mohon maaf ini Faris. Ya Allah, astagfirullah, mohon maaf, astagfirullah. Ya aku harus sholat tahajud habis ini nih, astagfirullah. Cari pencerahan dari Allah. Oke, tadi kita mau bahas ya guys ya tentang gimana nih kira-kira gimana perjalanan Kak Faris dari Mr. Teen Kalimantan Timur 2023 sampai ke Mr. Teen 2025. Gimana nih perjalanannya, ceritanya? Oke, jadi sebelumnya kan sudah terpilih di tahun 2023 sebagai perwakilan Mr. Teen Ibu Kota Nusantara. IKN. Iya, jadi itu ada terpilih Kalimantan Timur, habis itu Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, itu semua dari regional Mr. Teen Kalimantan Timur pas itu. Oke. Nah, habis itu di tahun 2025 itu bisa terpilih lagi lewat audisi alumni. Nah, kebetulan dari pihak Mr. Teen Indonesia itu ada ngadain audisi alumni dan saya tertarik, jadi saya ikutlah. Dan itu juga direkomendasikan juga sih sama regional director dari Mr. Teen Kalimantan Timur gitu kan. Karena sebelumnya juga ya walaupun nggak menjadi pemenang utama lah ya, istilahnya masuk kelas di top 15, tapi harapannya di tahun 2025 ini bisa lebih baik lagi. Amin. Dan alhamdulillah terpilih sebagai Mr. Teen Kalimantan Timur 1. Jadi lewat audisi nasional, bukan lewat provinsi. Oh, jadi langsung ke nasional? Iya, jadi yang Kalimantan Timur 2, habis itu Mr. Teen Kalimantan Utara, itu dari provinsi pemilihannya. Nah, kalau dari saya sendiri itu lewat audisi nasional. Oh. Jadi sudah lulus duluan nih. Oke. Tinggal di apalagi pranugrahan di provinsi gitu sih sebelumnya. Wow, luar biasa sekali ya guys. Berarti nanti mewakili Kalimantan Timur. Betul. Kalau yang kemarin itu Ibu Kota Nusantara. Oh, luar biasa sekali ya Kak Faris ya. Terus tuh Kak, nanti ini itu apa aja sih persiapannya? Kalau dari persiapan sih ya pastinya dari hal-hal sebelumnya yang sekiranya menurut saya itu masih kurang, itu perlu diperbaiki. Misalkan kayak dari persiapan fisik juga gitu kan. Walaupun memang fisik, look itu nggak menjadi poin utama, tapi itu juga harus kita persiapkan. Oke. Kemudian juga program kerja yang memang Oke. berkaitan dengan platform dari YesCare di Mr. Teen Indonesia, dan kebetulan saya juga sudah ada bawakan program kerja yang namanya Kosakata Project. Kosakata Project. Apa itu Kak Faris? Kosakata Project. Kita Oke. baru dengar nih guys. Oke, jadi kosakata itu artinya kolaborasi sastra dan karya wisata. Oke, itu apa tuh? Itu menggabungkan antara budaya dan juga wisata melalui sebuah inovasi berupa produk gantungan kunci. Dan itu Oke. bisa dikembangkan lagi, bukan hanya gantungan kunci, bisa dimasukkan ke dalam baju mungkin, Oke. kemudian juga topi dan kerajinan lainnya. Jadi itu bentuknya tuh gantungan kunci itu di dalamnya ada scan barcode. Terus isinya? Isinya itu komik digital. Oh, komik
komik digital digital. juga ya. Tadi Kak Zahra juga sebelum ini ada juga dia punya produk komik juga. Komik. Tapi itu pembahasannya lebih ke apa di komik itu bahasnya tentang apa? Tentang wisata. Salah satu wisata di Kabupaten Kutai Timur, contohnya seperti Taman Nasional Kutai. Oh, oke. Kenapa saya bawakan tentang wisata? Karena memang banyak juga sih dari kita kan Gen Z gitu, pemuda-pemudinya yang memang banyak nggak tahu tentang wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Contohnya seperti Taman Nasional Kutai. Kok bisa para turis gitu kan, para pengunjung banyak yang tertarik datang ke wisata Taman Nasional Kutai. Padahal di situ kan ada hal utamanya gitulah yang menjadi daya tariknya, seperti pohon ulinnya itu yang besar banget yang gitu besar banget di Indonesia gitu kan. Nah itu juga bisa menjadi poin juga sih buat kita ajarkan, istilahnya bisa menjadi edukasi lah buat pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Nah di sisi lain juga saya juga pengen memperkenalkan daerah Kutai Timur nih di ajang nasional, salah satunya lewat wisatanya melalui karya ataupun inovasi. Wow, karena Kutai Timur tidak kehabisan, tadi selain tidak kehabisan pemuda-pemudi juga wisatanya nih guys. Yang beragam. Betul, banyak banget wisatanya. Kalau wisata favorit Kak Faris di mana nih biasanya? Tempat chill-chill yang ada di Kutai Timur? Untuk saat ini di Bukit Pelangi. Bukit Pelangi ya. Nah di Bukit Pelangi, di salah satu taman yang ada di Bukit Pelangi itu juga ada truk terbesar, truk gak sih namanya? HD terbesar sedunia gak sih itu? In the world or sebagai ikonnya ya? Ikon yang ada di Kutai Timur. Betul. Terbesar ya yang ada di sini. Karena Kutai Timur juga kan terkenal akan batu baranya. Betul. Jadi kayak banyak banget nih yang bisa dibawa di Kutai Timur untuk ke ajang nasional. Nah, Kak Faris nih punya banyak inovasi ini guys. Tadi mulai dari gantungan kunci ya, bawa nggak produknya? Nggak bawa. Nanti Oke, nanti kita liatin di sini contohnya. Cara nemuin gantungan kuncinya gimana nih Kak? Apakah Kak Faris menjual secara umum atau bagaimana nih? Oke, jadi gantungan kuncinya itu untuk saat ini saya buat sih. Saya buat, habis itu kan itu pengen saya sosialisasikan lewat ke sekolah-sekolah. Jadi nanti itu konsepnya tuh kita memperkenalkan Mr. Tin juga ya kan ke sekolah-sekolah biar mereka paham, kemudian masuk ke advokasi atau program saya gitu yang namanya kosakata. Nah nanti kalau misalkan mereka istilahnya sudah mengenal kosakata, kita itu pengen bagikan produknya itu gitu sih biar mereka paham juga kan, dan di sisi lain juga biar mereka bisa belajar lah mengenai tentang wisata di Kutai Timur lewat inovasi itu. Iya, lebih menarik lagi karena dibuat komik. Betul. Dan mudah diakses ya Kak ya. Tinggal di barcode aja nih langsung banyak cerita tentang Kutai Timur. Betul. Itu juga bisa menjadi souvenir juga sih. Benar. Yang nantinya bisa dibagikan juga kan. Nanti kalau di ajang sana kan Kak. Di ajang nasional. Betul sekali, luar biasa nih guys. Tepuk tangan dulu buat Kak Faris guys. Berarti tadi inovasinya udah, berarti ada yang dibawa ya ke ajang nasional nanti ya. Nah terus dulu Kak Faris, selama kakak jadi duta nih ada nggak sih kayak kendalanya atau tantangannya tersendiri nih? Oke, jadi kendala ataupun tantangan itu biasanya lebih ke arah insecure sih. Sama insecure dari mananya lagi? Ya, soalnya kan masing-masing ada kelebihannya lah ya. Betul. Terutama dari segi kayak look juga gitu kan. Seorang Faris mau insecure lagi, pusing deh saya. Aduh. Soalnya di tahun 2025 ini bisa dibilang perang visual sih kalau dilihat. Iya, tapi ya nggak ada masalah. Yang penting itu pesan dari regional director saya tuh, yang penting kuatkan mental aja. Betul. Itu yang paling utama. Sisanya tuh harus pede gitu kan, harus semangat juga. Betul sekali. Tapi kalau kamu tidak ada kurangnya di mata Guris. Mau muntah kak? Oke. Oh tadi mungkin lebih ke astagfirullah. Memang berlebihan ya penonton saya, mohon maaf ya. Saya juga berlebihan ini, mohon maaf aja ini. Oh jadi ternyata Kak Faris malah lebih ada sisi insecure-nya juga, tapi manusiawi guys. Kalau kita ada rasa insecure berarti kita merasa kita pengen
lebih baik lagi. Betul, itu Oke. juga menjadi motivasi juga untuk diri saya kan buat lebih baik lagi ke depannya. Kemudian juga ya kembali lagi kita harus bisa menjadi diri kita sendiri. Betul. Karena apa yang kita punya belum tentu orang lain punya. Betul, be yourself guys. Betul. Oke. Nah, luar biasa sekali ya perjalanan dari Kak Faris tadi, ternyata memulai pengalaman atau memulai selangkah lebih maju, ternyata banyak banget juga kendalanya ya, dan beberapa kali mencoba gagal, tapi alhamdulillah akhirnya dikasih jalan sama Allah nih melalui ajang duta. Iya. Dan tadi Kak Faris tidak lupa nih untuk bangun personal branding. Ternyata personal branding itu sangat mengaruh itu ya. Betul, penting banget sih kalau kita apalagi sebagai anak duta juga kan, kita juga harus bisa mempersiapkan branding kita di media sosial. Contohnya bisa lewat kegiatan-kegiatan positif, bisa lewat kayak volunteer gitu kan, organisasi dan kegiatan lainnya yang sekiranya itu bisa menarik perhatian dari ya netizen gitu kan, Betul. sama followers kita gitu kan. Tapi kan tujuannya itu bukan untuk Flexing, memamerkan, bukan flexing guys. tapi memberikan motivasi Motivasi buat untuk teman-teman orang lainnya agar kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat. Betul, Bukan karena hanya untuk diri kita pribadi tapi juga buat orang lain. orang lain. Betul sekali, luar biasa ya. Karena kalau kita lihat hari ini ya Kak Faris ya, kita karena hari ini kan kayak kita tidak terlepas dari namanya digital ya Kak ya. Betul. Apa-apa pasti handphone, cari sesuatu tinggal scrolling aja Betul. nih. Jadinya makanya kalau kita mencari kebermanfaatannya, kalau misalnya kita tidak bisa secara langsung, bisa melalui lewat media media sosial. Betul sekali. Tadi berarti media sosial ini sebagai ajang memperbaiki diri juga ya. Betul. Kak Faris, tapi banyak banget nih Kak Faris orang yang masih ragu. Saya sendiri juga seperti itu ya, kayak aduh agak bagaimana sih cara memulainya, kayak nggak usah malu gitu untuk membangun personal branding. Ada nggak pesan untuk teman-teman supaya tidak malu untuk personal branding nih? Oke, jadi kalau dari saya sendiri sih sebenarnya apa yang bisa kita lakukan selagi kita mampu itu kita laksanakan, dan kita juga harus cari tahu jati diri kita itu sebenarnya lebih ke arah mana. Misal bidangnya kita ke arah olahraga, berarti kita bisa nih ngebuat personal branding kita lewat bidang olahraga. Ataupun misalkan kita ngerasa lebih kuatnya tuh di bidang kayak editor gitu kan, kemudian juga bagian kameramen. Nah itu kita bisa ngebangun personal branding kita lewat hobi yang kita punya, salah satunya sebagai editor gitu kan. Dan di sisi lain sebenarnya manfaatnya itu bukan hanya membangun personal branding, bukan hanya naikin followers juga kan di media sosial, tapi bisa menjadi nilai cuan juga buat kita. Kalau semisal personal branding kita itu bagus di media sosial, karena gitu kan secara tidak langsung akan dilirik juga kan sama teman-teman followers kita. Nah di situ juga kita bisa contohnya menjadi seorang freelancer ataupun influencer yang memang bisa mempengaruhi orang lain gitu kan. Luar biasa sekali guys Kak Faris. Nih, jadi kalau punya hobi dimaksimalin aja, siapa Iya, tahu, betul. karena kita nggak tahu rezeki itu datang dari mana kan. Betul. Jadinya kita coba untuk lakuin yang terbaik aja. Siapa tahu kita bisa dilirik-lirik seperti Kak Faris ya. Oh ya, tadi saya baru teringat Kak Faris ini juga seorang video editor video. Ya suka ngedit foto sama video juga sih. Oke, dan kemarin ngeditin videonya putri pelajar Kalimantan Timur yang Betul, si Getrix. Getrix. Nah kebetulan Getrix juga kan mendapat gelar atribut itu Betul. lewat video itu. Wow, Jadi luar biasa. pemenang apa ya, Putri Video- Indonesia. Video terbaik gak sih? Iya video terbaik ya. Iya. Nah itu Dan nggak itu ya, disangka-sangka gitu. wow, luar biasa guys. Dan videonya itu tadi Kak Faris yang editin ya. Wow, kita underline lagi nih Kak Faris yang editin. Jadi tolong Gea, makasih, sujud syukur. Karena melalui Kak Faris nih, karena ternyata
kita nggak tahu ya rezeki itu datang dari mana gitu ya. Yang penting kita usaha untuk maksimalin Betul. aja. Oke, kayaknya ini udah 30 menit ya kita ngobrol-ngobrol ya. Semoga ada dagingnya sedikit. Amin. Ya at least kayak ada ilmunya sedikit tadi tentang apa tadi kira-kira ini? Tentang Ada kah? Mr. T, ya kan? So, teman-teman juga kalau tertarik dengan ajang-ajang duta gitu kan bisa lewat podcast ini bisa cari tahu Ya, gitu. terima kasih loh sudah dibantu. Oke. Terus tuh Kak Faris, dan insya Allah Kak Faris bakal lanjut ke ajang nasional kapan Kak? Tanggal 26 Oktober sampai 1 November. 26 Oktober sampai 1 November. Semoga diberikan yang terbaik. Amin. Pokoknya kalau ya diberikan yang terbaik ya guys. Juara nggak juara itu masalah belakang. Yang penting kita Betul. udah coba untuk memaksimalin usaha kita. Betul. Semoga diberikan kesehatan terus menerus Amin. dan bisa membanggakan terus Kalimantan Timur, Amin. especially Kutai Timur nih guys. Amin, amin. Oke, amin amin. Jadi lebih ke doa ya kita ini ya. Oke, udahan aja atau kita mau lanjut? Mungkin kita lanjut di WA aja ya. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton podcast kita dan forget to like. Kita nggak pernah ngomong like, comment, and subscribe ya guys ya. Dan kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut tentang Kak Faris, mungkin mau nanya gimana, belum mau tanya Kak Faris gimana treatmentnya di mana gitu. Enggak ya, gimana mau cara cari jadi duta, maksudnya di persiapannya apa aja, mungkin lebih lanjut bisa langsung follow dulu Instagramnya Kak Faris di sini baru nih di sini, dan langsung DM Kak Faris karena Kak Faris ini sangat dia sangat typingnya tuh long text ya guys ya. Luar biasa pokoknya. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Yeay.